udah cukup di situ aja deh Kak kasih informasinya. Karena dari tadi aku kalau kalian lihat dan kamu sadar Nat, aku dari tadi tuh cuma nunduk. Nunduk ya, aku perhatiin. Jalanku nunduk dan aku berusaha untuk nutup kuping. Berkali-kali ada suara yang ditutup lagi. Nggak ada bunyi kayak diketuk. Ada suara yang ada suara yang Tak kunjung usai, suara-suara misterius dirasakan oleh Den Ananda maupun Frisly yang mengarahkan kami ke sebuah gedung lain di area ini. Ya, La ilaha illallah. La ilaha di illallah. sana. Suaranya dari sana ya? Di sana. Mulai ke sana kanan. Perlahan tapi pasti, teka-teki keangkeran tempat ini semakin jelas. La ilaha illallah. Masih ada suaranya Kak? Ini suaranya makin kencang yang kamu dengar. Iya. Rame banget. Ini rame banget. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sih. Ini banyak sekali Iya, sana juga. di sekeliling kita. Di balik Apa ini. yang kamu rasain Fris di sini? Mereka kayak lagi ngapain sih? Ini banyak yang melafazkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fris ini Ben kenapa? Entah apa yang terjadi, seketika Den Ananda terjatuh. Sekarang kan Anda kayak menjadi sosok yang terbungkus. Matanya ngeliat ke atas, mulutnya selalu mangap dan terus melafalkan La ilaha illallah. Kenapa Fris ini maksudnya apa? Kalau ditarik mundur, Nat, pernah ada satu tokoh tertinggi dalam satu padepokan yang memang dirawat dan meninggal di tempat ini. Meninggal bukan karena kejadian tragis, tapi justru karena memang sakit dan juga takdir. Tapi seluruh pengikutnya secara goib saat ini mengelilingi beliau dengan lafal yang sama dan dengan gerakan kepala yang sama. La ilaha illallah. Dan tempat ini juga pernah mengalami kesurupan massal pada saat tempat ini dialih fungsikan menjadi tempat syuting. Apalagi kalau yang mau syuting nggak hadiah ya, nggak hadiah dulu, kan dulu banyak kejadian. Ya suka ada yang keserumahan, suka yang ketawa-ketawa kayak cewek lah yang keserumahan itu ya. Karena pernah ada salah satu bagian dari pemain yang melihat sosok terbungkus besar banget setinggi plafon ini. Jadi tinggi banget dan ini juga kayaknya nggak bisa komunikasi. Astagfirullahaladzim. Kan Anda dapat gambaran nggak? Yuk. Kan Anda, kakak dapat gambaran? Ini banyak banget. Dapat? Ini gimana? Dapat gambaran? Banyak banget sekali. Jadi jadi di sekeliling kita ini banyak makhluk yang dengan pakaian putih, jubah putih, dengan udeng-udeng dan memegang tasbih. Kita dikelilingi. Ini kita benar-benar di Di sekelilingnya. tengah-tengahnya mereka dia melihat kita dengan dia melafazkan La ilaha illallah. Lantas, apakah sosok astral yang dirasakan oleh Den Ananda maupun Frisly memiliki keterikatan akan peristiwa yang pernah terjadi di area rumah sakit ini?
Tak dapat dipungkiri beragam sosok astral kerap menampakkan diri di area rumah sakit, bahkan tak jarang siapapun yang datang tak sengaja mengabadikan momen tersebut lewat sebuah foto. Lantas apakah sosok astral yang kami temui ini memiliki hubungan dengan keangkeran dan bersejarahnya tempat ini? Sangat banyak, bahkan di sebelah sana pun ada juga makhluk dengan pakaian putih, kayak baju gamis putih, cuma banyak laki-laki dengan udeng-udeng dan memegang tasbih. Terus kamu ngerasa gak sih Nat, pas kita masuk ruangan ini malah sama sekali nggak ngerasa dingin? Iya, benar. Ini benar. Semuanya Padahal di luar kerasa kita kedinginan. Bisa mau dijelasin kan? Jadi ada salah satu yang bisa komunikasi. Kamu mau komunikasi? Coba. Mau ditanya kan Anda? Ya. Assalamualaikum. Kan Anda mau ngobrol dulu kali ya? Jadi yang wafat dulu yang ada di sini adalah pemimpin pondok di wilayah bukan Cipanas, agak ke sana lagi. Cianjur? Ya, tapi masih Di ke ujung lagi. dekat laut ke sana. Kalau nggak salah, di sana ada dekat wilayah laut. Dia bilang pemimpin pondok itu sempat dibawa ke sini. Nah, jasad jenazahnya itu ada di tengah-tengah gini. Jadi ini jenazahnya, tapi di sekeliling itu adalah anak-anak pondoknya. Ya. Dia bilang bukan anak pondok, tapi jin yang dulunya mengikuti dia. Jadi sampai saat ini dia selalu melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena pemimpin pondok ini dulu sangat senang dengan zikirkan seperti itu, la ilaha. Dan tempat ini akhirnya dijadikan tempat perkumpulan mereka ya? Ya, jadi di sekeliling ini, tapi masih ada banyak. Jadi bahasanya dulu itu ada yang melakukan hal kayak gitu, sampai saat ini juga masih sama. Oke, tapi Fris, dan aku mau tanya tentang makhluk-makhluk yang tadi kamu lihat. Dan dari tadi mungkin juga berkomunikasi sama Fris dan juga Dan, apakah mereka bisa dibilang sebagai penyebab dari tempat ini akhirnya terbengkalai? Kalau pandangan saya sih enggak. Ya. Tapi emang ini kosong dan emang rumah sakit ini sudah pindah di lokasi lain dengan nama yang sama tapi hanya lokasinya yang beda. Cuma nih kosong bukan soal gangguan goib, tapi emang ya sudah emang udah waktunya untuk pindah yang ke tempat yang lebih baik. Cuma memang terus ada sosok-sosok yang akan seolah-olah mereka memang menjadi sosok-sosok dokter, suster dengan melakukan aktivitas yang masih sama sih Nat. Oke, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan memang tempat ini terbengkalai bukan karena adanya makhluk-makhluk yang tadi ya. Yang tadi Frisly dan juga Dian berkomunikasi dan melihat juga. Tapi memang beberapa di antara mereka adalah sosok yang bisa dikatakan yang cukup mengganggu sebetulnya ya bagi masyarakat sekitar dengan menampakkan diri yang cukup usil juga. Oke, aku jadi paham sekarang. Tak dapat dipungkiri, penelusuran kali ini mendapat banyak gangguan hingga memang benar adanya. Predikat angker dan mistis memang diperuntukkan untuk bangunan bekas rumah sakit yang berdiri sejak zaman Belanda. Akan tetapi, sejatinya kita sebagai manusia harus terus berpikir positif menyikapi sebuah fenomena yang terjadi dan tetap meminta perlindungan kepada Yang Maha Esa. Untuk itu juga pemirsa jangan lupa untuk terus mengikuti ya penelusuran kita juga ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita mitos, misteri, dan mencekam yang akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.